Baik, selamat malam semua. Gimana kabar hari ini? Maaf mengganggu liburnya ya. Ya, anggap saja ini refreshing malam untuk UAS yang sudah panjang, perjalanan semester yang panjang. Walaupun topik yang akan kita bawakan hari ini sebetulnya cukup berat ya. Bahkan untuk para pedebat sendiri itu sangat berat. Jadi hari ini kita akan ada kelas debat dari Professional Skill Development yang akan dibawakan oleh Ahmad Rizky, salah satu delegasi ITERA untuk kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2024. Gimana Ahmad Rizky, sudah bersedia? Siap, bersedia. Oke, ini langsung mulai atau gimana? Boleh langsung mulai. Ya udah. Pertama mohon maaf atas kalau misal kameranya gelap, karena laptop saya emang kameranya gelap, tempatnya aslinya terang, serius. Jadi masuk ke perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, selamat Malam. Invest karena telah menyediakan wadah untuk kita belajar kelas debat ini. Di sini kenalan lagi, nama saya Ahmad Rizky dari Sastra Angkatan 23. Sebagai orang yang terjebak di debat aja sih sebenarnya. Oke, langsung aja. Next slide. Next. Nah, jadi pertama dalam pendahuluannya, debat itu kita kebagi ke dalam beberapa sistem yang disebut sebagai parlementer kan. Jadi kita tuh ada yang namanya Asia Parliamentary dan juga British Parliamentary. Nah, yang biasa teman-teman lihat itu mungkin bisa disebut sebagai Asia Parliamentary. Itu orang yang ada 3 orang. Simple lah, debat pilpres tuh pakai sistematika ASEAN Parliamentary. Jadi ada 3 orang. Kayak pertama mereka itu jadi pembicara pertama, kedua ada pembicara kedua, 3 tuh yang jadi penutup sama kesimpulan. Itu tuh Asia Parliamentary. Dan cuma ada 2 tim A sama tim B. Itu Asia Parliamentary. Gitu. Terus kalau British Parliamentary itu baru konsepnya beda. Dan British Parliamentary itu jauh lebih sering dipakai dalam kancah mahasiswa atau perguruan tinggi. Jadi dalam kali ini pemfokusannya kita akan belajar tentang sistem British Parliamentary. Oke, next. Nah, di sini di awalnya dalam sistem debat British Parliamentary itu bakalan ada 4 tim. 4 tim di masing-masing posisi. Nah, 4 tim ini kebagi lagi ke dalam 2 bench. Bench opening sama bench closing. Nah, bench opening itu tuh ada pertama pro 1 atau opening government, lalu ada juga kontra 1 atau opening opposition. Nah, government itu tuh bisa dibilang sebagai orang yang setuju terhadap mosi itu. Misal, mosinya itu kayak Dewan ini percaya bahwasannya sebelah kita sehat. Nah, maka Oji ini adalah orang yang akan memberikan argumen untuk mendukung bahwasannya sebelah kita sehat. Sedangkan kalau si kontra itu akan ngebangun argumen bahwasannya sebelah itu nggak sehat gitu. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat, itu tuh kan ada panah-panahnya. Ini tuh alur dari sistem debat kita. Jadi pertama, pembicara pertama dari tim Pro 1 akan berbicara. Nah, waktu berbicaranya itu ada 7 menit 20 detik. Lalu dibalas oleh tim kontra 1 dari pembicara pertama. Sama waktunya 7 menit 20 detik juga. Nah, setelah itu baru dibalas lagi oleh tim Pro 1 pembicara kedua. Waktunya sama. Habis itu dibalas lagi deh sama tim kontra 1 pembicara kedua. Nah, batch opening selesai sampai situ di Pro 1 sama kontra 1. Baru masuk ke batch closing dengan sistematika yang sama. Pembicara pertama tim Pro 2 nyampein, lalu dibalas oleh tim kontra. Nah,
dalam sistematika alurnya juga, misal teman-teman itu kebagi ke dalam tim Pro 2. Nah, dalam tim Pro 2, teman-teman itu ketika Pro 1 dan Kontra 1 sedang berdebat, teman-teman itu bisa join ke dalam debat dalam bentuk interupsi. Begitu juga setelahnya. Nanti bakal ada aturan khusus tentang gimana kita akan menginterupsi. Oke, next. Oke, ini lagi. Dalam aturannya, debat parlementer, untuk posisi itu setiap tim akan ditentukan dari algoritma tim sesuai kaidah power matching. Ini kalau di kompetisi, jadi ibaratnya kalau misal teman-teman dalam debat karena ada 4 posisi, lalu teman-teman dapat posisi pertama, itu teman-teman dapat poin 3. Kalau posisi kedua itu dapat 2 poin, posisi ketiga dapat 1 poin, posisi keempat itu nggak dapat poin. Nah, nanti next di ronde selanjutnya itu teman-teman akan dikumpulin sesuai dengan teman-teman yang jumlah poinnya sama. Artinya, misal ada dua pembagian match, itu match 1 dan match 2. Nah, juara 1 dari match 1, lalu juara 1 dari match 2, itu akan bertemu di match selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan power matching. Nah, lalu, setiap pembicara itu bebas menentukan urutan berbicaranya. Nah, tadi kan ada pembicara 1 sama pembicara 2. Nah, itu tuh nggak mutlak. Misal teman-teman tuh mau sebagai pembicara 1, nah itu bisa langsung aja bilang saya pembicara 1. Atau kalau misal teman-teman lagi yang mau jadi pembicara 2, itu teman-teman bisa bilang bahwa saya mau jadi pembicara 2. Terus setiap kali dalam match kita tuh cuma punya kesempatan 1 kali berbicara setiap di podium. Jadi kita tuh cuma 1 kali sesi dapat 7 menit 20 detik buat ngomong gitu. Lalu untuk persiapannya, dalam kompetisi debat di tingkat nasional atau yang di perguruan tinggi lainnya, mosi itu diumumkan 15 menit sebelum dimulainya perdebatan. Jadi beneran impromptu. Lalu kedua, tim mempersiapkan kasus tanpa bantuan pihak eksternal apapun. Jadi dalam membangun argumen kita, setelah kita dikasih tahu mosi, kita tuh dikasih waktu 15 menit buat ngebangun kasus. Tapi dalam proses pembangunannya, kita tuh nggak boleh yang namanya buka internet, nanya orang lain, atau buka buku gitu. Nah, tapi dibolehkan menggunakan bahan acuan yang bertukar fisik kayak buku tadi, almanak, majalah, print out, dan lain-lain. Namun disarankan tidak menggunakannya saat berpidato di podium. Artinya, kita boleh untuk menulis di kertas, di buku, atau dimanapun, tapi dianjurkan ketika nanti dalam berbicaranya di podium kamu, itu tuh nggak perlu dibawa kertas ya, bisa langsung ngobrol aja kayak gini gitu. Itu untuk aturan di posisi dan persiapan. Next. Nah, tadi perihal durasi. Tadi udah saya spill durasinya tuh 7 menit 20 detik. Cuman di sini masing-masing pidato disampaikan maksimal 7 menit. Nah, 20 detik yang tadi saya bilang itu artinya teman-teman tuh masih boleh ngobrol. Ngomong kayak gini selama 20 detik. Tapi nggak dicatat. Apa yang teman-teman sampaikan itu tuh nggak akan ditulis sebagai nilai. Jadi percuma juga sebenarnya ngomong 20 detik itu, tapi lumayanlah berpengaruh. Lalu yang kedua, Anda akan mendengar bel sebagai penanda waktu. Akhir pidato saat sudah lebih dari 7 menit, karena pidato tidak lagi boleh dicatat oleh dewan juri yang tadi saya bilang. Lalu durasi pidato tidak memengaruhi nilai. Nah, ini yang penting teman-teman. Mungkin satu hal, karena kita langsung masuk ke sistematikanya, satu hal yang jadi penghambat teman-teman kalau misal mau ikut debat itu kayak nggak bisa ngomong lama-lama, bingung harus ngobrol apa, harus bingung bawa apa gitu. Nah, dalam sistem debat parlementer British ini, durasi teman-teman ngomong itu tuh nggak jadi pengaruh betul-betul. Ibaratnya dengan waktu 3 menit dan dengan waktu 7 menit itu sama-sama punya kesempatan menang yang sama. Tergantung dia tuh menyampaikan 3 menit itu apa aja dan 7 menit apa aja. 7 menit kalau nyampeinnya nggak jelas, itu bisa kalah dengan yang 3 menit. Jadi benar-benar durasi itu nggak jadi poin penting. Jadi di sini bukan seberapa lama kamu menyampaikan satu hal, tapi seberapa relevan, seberapa penting hal itu yang kamu sampaikan.
Lalu ada aturan interupsi. Interupsi ini tuh ibaratnya saya lagi ngomong, terus kamu ngerasa kayak nggak sesuai nih sama apa yang saya percaya atau nggak sesuai sama yang sebenarnya. Itu tuh bisa kalian angkat tangan terus interupsi gitu. Itu disebut sebagai interupsi. Nah itu silakan Rendra gitu. Berarti itu kalau di debat kita nggak bisa pakai sebutan banget apa ya. Tapi sebelum mohon maaf Bang. Lalu interupsi dapat diajukan oleh pembicara di sisi yang berseberangan dari menit pertama 1 hingga menit ke-6. Artinya di bawah menit ke-1 teman-teman tuh nggak boleh interupsi. Nanti di atas menit ke-6 teman-teman baru boleh interupsi. Lalu selanjutnya pembicara sepenuhnya berhak menerima atau menolak interupsi yang diajukan. Jika diterima, penanya boleh menyampaikan konten interupsi selama maksimal 15 detik. Artinya apa? Artinya, misal, kalau teman-teman lagi ngomong kayak gini, dan ada interupsi, dalam sistem aturan debat parlementer, kalian tuh boleh sebebas mungkin nolak. Mau sebanyak apapun. Kayak interupsi, tinggal bilang kayak, maaf, tidak diterima. Atau kalau bisa yang teman-teman dengar itu, kalau di TikTok, Sadam Permana, kan akrab kayak, intrusif ditolak gitu kan, maaf saudaraku gitu, bisa kayak gitu. Nah kalau misal diterima, yang si pemberi interupsi itu punya waktu 15 detik buat ngomong. Nah mungkin 6 menit, 7 menit, 15 detik ini tuh waktu yang singkat banget kalau misal kita lagi di hari-hari biasa kita ngobrol. Tapi itu penting, 15 detik ini bisa benar-benar yang namanya ngancurin orang ngomong selama 6 menit. Jadi dalam buat matahin apa yang mereka percaya, apa yang mereka bangun, itu tuh hanya butuh 15 detik sebenarnya. Kasarnya kayak gitu. Next. Nah, kita masuk ke tolak ukur penilaian dari si debat ini dulu. Dan ini akan mengarah ke kekhawatiran teman-teman nantinya tentang debat itu gimana. Next. Nah, logika. Logika tuh jadi tolak ukur penilaian benar-benar kita. Dalam sistem British Parliamentary, logika tuh adalah hal yang paling diutamakan. Mostly yang saya bilang tadi, Dewan ini mendukung bahwasannya seblak adalah makanan yang sehat. Itu kan aneh gitu kan, ngapain kita mikirin seblak yang sehat gitu. Nah tapi ketika dapat mosi kayak gitu, yang ditekan adalah gimana caranya kita bisa membangun logika yang jelas untuk mendukung bahwasannya seblak itu sehat gitu. Nah, dalam komponennya itu penilaian yang menganalisis runtut logika pernyataan dan pembuktian yang dilakukan oleh pembicara. Nah, misal saya menyatakan bahwasannya seblak itu sehat. Nah, berarti dalam pembuktiannya saya harus membuktikan kenapa seblak itu sehat. Kayak seblak itu mengandung sayur, seblak itu ada rempah-rempahnya yang bisa memperhangat tubuh, terus dalam jangka waktu itu enak, ngenyangin dan sebagainya gitu. Kita harus membuktikan pernyataan saya sebelumnya. Gitu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, mengapa argumen tersebut itu benar? Mengapa seblak itu sehat? Lalu, apakah pernyataan pendukung itu selaras dengan premis awal, kesimpulan akhir? Artinya, ketika di awal saya menyatakan seblak itu sehat, lalu selanjutnya itu tuh saya ngebangun untuk membuktikan bahwasannya seblak itu sehat, maka di akhir itu harus sesuai. Sesuai yang dimaksud adalah pembuktian itu saya benar, bahwasannya hipotesis saya diterima gitu. H0 diterima gitu, artinya seblak sehat gitu. Terus, apakah runtut logika itu terpenuhi ataukah ada proses terlompati sehingga pembuktian lemah? Nah, dalam setiap pembuktiannya itu ada runtutannya masing-masing. Jadi pertama kita jelasin seblak itu bahannya dari apa, seblak itu awalnya gimana, seblak itu biasa digunakan untuk apa yang salah dalam pembuatan seblak hari ini sehingga akhirnya malah jadi ribet gitu. Awalnya kan seblak cuma kerupuk direbus terus dikasih rempah selesai. Nggak ada yang namanya hal-hal lain yang berlebihan, entah itu cabai atau apa. Terus apa imbas dari argumen yang diberikan tadi? Imbasnya, kalau misal saya bilang seblak itu sehat, maka artinya saya harus membuktikan kalau ada orang yang mikir seblak nggak sehat, itu tuh salah gitu. Lalu, next adalah ada beban pembuktian Anda adalah umum. Bagaimana premis tersebut
terbukti benar di sebagian besar konteks yang menjadi lingkup debat. Artinya, beban pembuktian saya ketika saya bilang kalau misal seblak itu sehat, itu minimal mungkin ada orang yang mikir seblak itu nggak sehat, mereka akan mempertanyakan, oh apakah iya benar seblak nggak sehat gitu. Kasus tidak dianggap kuat jika hanya sebagian kecil aja itu. Artinya kalau misal cuma selingkup aja, artinya cuma kamu berdiri di posisi sendiri, itu tuh percuma gitu. Karena itu hanya dari perspektif kamu nggak masuk ke perspektif orang lain gitu. Kalau misal kamu menyatakan bahwa debat itu seblak itu sehat, yang jadi fokus utama adalah orang yang menganggap seblak itu nggak sehat. Kamu harus nyakinin itu dulu. Kamu nggak perlu ngejelasin ke orang yang udah tahu kalau seblak itu sehat, ibaratnya gitu ya. Lalu, jika menyampaikan contoh, harus dapat dijelaskan proses terjadinya atau konteks contoh tersebut secara awam, seperti yang tadi saya bilang. Nah, lalu yang jadi penekanan juga di dalam sistem debat parlementer ini, pembicara tidak diwajibkan memberikan referensi ke acuan-acuan eksternal, kayak pasal atau undang-undang. Itu tuh kita nggak perlu menyampaikannya. Jadi kita nggak perlu nih apa undang-undang yang mengatur tentang seblak sehat atau enggak gitu. Kita cuma ngasih tahu aja dari penjelasan logis sama landasan relevansi acuan yang saya bawa, seblak itu sehat gitu. Next. Nah, lalu selanjutnya setelah di logika itu ada yang namanya relevansi. Relevansi itu bahasa sederhananya nyambung. Ibaratnya apa yang diperdebatkan sama apa yang kita omongin dan kita perjuangkan itu tuh nyambung. Kalau misal mosinya itu tentang tadi seblak sehat atau enggak, ya artinya yang kita bahas tuh seblak sehat atau enggak. Bukan siapa yang masak seblak, bukan hal-hal lain selain sehat atau enggaknya seblak gitu. Lalu ada perbandingan aktif selanjutnya. Di sini kita tuh dituntut bukan cuma untuk membuktikan mengapa argumen kita ini benar, namun juga menunjukkan mengapa argumen tersebut lebih baik dari argumen tim lain. Ibaratnya, selain saya memberikan pernyataan dan penjelasan bahwasannya seblak itu sehat, saya tuh sekaligus ngasih tahu ke orang-orang yang mikir seblak itu nggak sehat bahwasannya mereka tuh salah gitu. Selanjutnya, retorika itu simpelnya ya gimana kita membawakan ide kita gitu. Karena menurut saya sendiri ada beberapa step ketika orang tuh belajar lah gitu kan. Pertama kita tuh membaca. Ketika kita membaca, kita tuh dapat kosakata baru, dapat konteks baru, dapat pengetahuan baru. Selanjutnya, setelah kita membaca dan terisi, kita tuh akan mencoba untuk menulis. Kita mencoba untuk mentranslatekan ke media buku atau hal lain apa yang kita pikirin lewat menulis. Selanjutnya, setelah kita lancar menulis, kita baru bisa berbicara. Karena ketika menulis, buku tuh nggak nanya hal ini benar atau enggak. Tapi ketika berbicara, orang lain tuh bisa bebas nanya yang kamu bilang tuh benar atau enggak. Jadi itu 3 tahap yang bakalan terlewati ketika belajar debat, yaitu membaca, habis itu menulis, habis itu berbicara. Dengan membaca, kamu bisa menulis, dengan menulis kamu bisa berbicara. Simpelnya kayak gitu. Lalu next. Nah, ini jauh lebih ke teknis sebenarnya terkait dengan peran, tugas, dan kewajiban masing-masing tim dan pembicara. Sehingga untuk pengayaan kayaknya bakalan terlalu dalam banget karena kita nggak akan sedetail itu. Paling hanya sederhananya aja. Coba next. Nah, kewajiban dari tim Pro 1. Pro 1 ini berhak secara rasional memperjelas kerangka kerja dan kerangka paling dasar dalam perdebatan sehingga lebih strategis untuk debatnya. Contoh, kalau di sini tuh dipakai menerapkan hukuman fisik di sekolah. Itu artinya si Pro 1 ini bakal bikin framing tertentu tentang gimana harusnya
dalam perdebatan ini kita memandang tentang penerapan hukuman fisik di sekolah. Apa maksudnya? Hukuman fisik itu yang dimaksud apa? Tingkat sekolah yang dimaksud itu apa? Gitu. Kan beda gitu. Hukuman fisik kalau misalnya di SD itu bisa banget kita debat. Ketika di SMP, SMA itu kan masih bisa tolerir. Apalagi di perguruan tinggi itu masih bisa kita tolerir tentang hukuman fisik. Jadi penjelasan itu harus dijelaskan oleh tim Pro 1 biar berjalan debatnya dan nggak deadlock gitu. Lalu definisi dapat Anda gunakan untuk menjelaskan hal-hal yang masih abstrak tadi. Jadi kita bisa mendefinisikan sekolah itu sekolah apa, hukuman fisik itu hukuman fisik bagaimana, penerapannya itu dalam bentuk apa. Lalu disalin dia informasi penjelas. Nah, ada konteks baru lagi. Salin dia informasi di sini itu tuh adalah hal yang akan diberitahukan ke kalian ketika ada istilah yang nggak kalian tahu atau nggak orang awam tahu. Saya pun nggak tahu sebenarnya. Saya nggak tahu istilah-istilah itu, istilah yang jarang dipakai lah. Dan itu nggak perlu takut karena bakal dikasih tahu lewat salin dia informasi. Jadi ibaratnya salin dia informasi itu adalah informasi yang memberikan pengetahuan kita akan suatu istilah yang masih baru banget kita tahu. Jadi kalau ada anggapan kita nih takut, nggak ada hal yang kita paham, ada hal atau perkataan atau istilah yang kita nggak tahu, itu tuh akan diberitahu nanti ketika debat. Karena kita bisa nanya, Bang, itu tuh apa, ini tuh maksudnya apa, dan konteks apa. Jadi nggak perlu takut-takut banget. Lalu selanjutnya, Anda tidak diperkenankan mempersempit ruang lingkup emosi secara terlalu ekstrim, terlalu cerdik. Jadi kita tuh nggak bisa sebenarnya langsung getok. Sekolah yang dimaksud adalah SMA 6 Bandar Lampung. Selain SMA 6 Bandar Lampung nggak masuk. Nah itu nggak boleh. Secara umum Anda diminta mendukung emosi sesuai cakupan yang disebutkan. Nah, dalam prinsipnya, beban pembuktian Anda adalah membuktikan bahwa emosi dapat didukung di sebagian besar konteks debat. Tuh. Lalu, jika emosi tidak menyebutkan Indonesia atau konteks tertentu yang lain, maka debat terjadi secara umum. Nah, di sini, itu kan menerapkan hukuman fisik di sekolah. Walaupun bahasanya bahasa Indonesia, itu dalam artiannya itu bukan artinya itu di Indonesia. Bisa aja kita ngambil case dari negara lain gitu. Jadi ibaratnya bahasa itu tuh nggak menentukan pembahasan kita tuh bakal sampai mana. Next. Nah, di tim kontra 1 itu ibaratnya orang yang sangat-sangat melawan apa yang dipercayai oleh Mosi dan disampaikan oleh Pro 1. Sampai disebut dengan negasi penuh. Negasi itu kan berlawanan, ditambahkan dengan penuh, beneran negasi penuh dia. Contohnya, misal kamu nih beneran subfans itu sama seblak, gak sesuka itu sama seblak. Tapi, kamu tuh dapet tim kontra ketika seblak itu sehat katanya. Artinya kamu tuh harus bener-bener mendukung kalau seblak tuh gak sehat. Walaupun kamu kayak, saya ini suka seblak gitu. Lalu selanjutnya, kita tuh bisa memilih yang namanya status quo. Nah, apa itu status quo? Status quo tuh sekarang, saat ini, masa ini, zaman ini, itu disebut status quo. Jadi teman-teman bisa pakai gitu. Tapi Bu, pada status quo, tapi itu sesimpel kayak, tapi Bu sekarang itu. Status quo tuh ibaratnya istilah keren lah gitu ya. Baik apa adanya maupun dengan modifikasi kecil, dengan membuktikan bahwa rumusan masalah dapat diterima tapi tidak seburuk itu. Gitu. Ibaratnya, misal kamu nih tetap mau ngebela seblak sebegitunya, tapi kamu dapet tim kontra, kamu tetap bilang, walaupun seblak itu nggak sehat, tapi seblak tuh nggak sehat itu. Seblak itu akan menjadi nggak sehat kalau misal bla 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 bla. Itu. Jadi yang salah bukan seblaknya, tapi pengolahan seblaknya. Nah itu kan bisa jadi. Lalu kita bisa memilih yang kedua itu solusi, pendekatan, mekanisme, atau proposal kebijakan alternatif.
Nah, yang tadi saya sampaikan tentang yang salah itu bukan seblak ya, tapi pengolahannya, itu tuh disebut sebagai solusi. Nah, kalau pendekatan itu tuh kayak gimana kita nih sebagai tim kontra itu tuh mencoba untuk ngegeser sedikit apa yang dipercayai gitu. Kayak ini masih sehat loh, cuman kayak emang dikemas nggak sehat aja gitu. Lalu mekanisme tuh kayak kita menawarkan suatu sistematika baru. Kayak ketika dalam penerapan hukuman fisik sekolah, kita tuh menawarkan bagaimana caranya. Nah, itu disebut sebagai mekanisme. Kayak bagaimana itu diterapkan, apa yang salah, apa yang benar, itu mekanisme. Terus, ini masuk dengan proposal kebijakan alternatif. Itu tuh kita memberikan, ya udah nggak usah kita penerapan fisik di sekolah, karena sesuai dari alasannya. Kalau misal alasannya itu karena di sekolah itu tuh badung-badung, tapi mayoritas cowok. Jadi kalau misal ditegur, itu tuh nggak bisa. Nah, makanya kita nerapin fisik. Nah, kita tuh dari hal itu, kita nawarin proposal kebijakan lain. Nggak usah Bu, mungkin cowok-cowok itu kurang diapresiasi. Jadi kita lebih ke arah apresiasi aja. Kalau misal kamu nggak bandel dalam 1 minggu, dapat permen. Nah, contohnya kan kayak gitu. Nggak perlu dihukum fisik. Lalu, selanjutnya, ada membahas argumen paling penting untuk mendukung sisi Anda. Tadi, kita kalau di penerapan hukuman fisik di sekolah, berarti di kontra itu kita tuh nggak mendukung adanya penerapan hukuman fisik. Artinya paling masuk apa? Ya landasan sekolah tuh apa sebenarnya untuk mengajarkan kita tentang sesuatu. Nah, dalam mengajarkan tentang sesuatu itu tuh harus lewat hukuman fisik gitu. Malah kadang hukuman fisik tuh nggak buat orang jerak, malah makin bandel gitu. Lalu membidas nih bahasa lain dari nolak aja. Membidas, menolak itu tuh sama. Itu kewajiban dari tim kontra satu. Selanjutnya, nah di sini kewajiban kita kalau misal kita tuh kedapatan sebagai tim pro 2 dan kontra 2. Intinya adalah kalau misal kamu pro 2, artinya kamu tuh mendukung apa yang disampaikan oleh tim pro 1, tapi jangan sampai apa yang kamu sampaikan itu tuh sama dengan tim pro 1. Begitu juga dengan kontra 2. Kamu mendukung kontra 1, tapi jangan sampai kamu sama dengan kontra 1. Mendukung dalam artian ini, artinya itu nggak harus setuju. Bisa aja kayak kamu tuh nggak setuju sama pro 1 karena dia tuh salah dalam mendefinisikan suatu hal, itu tuh nggak apa-apa. Terus jadi poin pentingnya adalah dan tantangan terbesar ketika menjadi tim pro 2 dan kontra 2 dalam debat itu adalah gimana caranya kita menyampaikan suatu hal baru tapi masih logis dan masih dalam konteks debat dan nggak dinilai mengulang apa yang disampaikan oleh tim pertama. Itu tantangan terbesarnya. Lalu selanjutnya, next. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika dalam kompetisi debat nanti. Kalau misal teman-teman ikut debat, pertama, kita tuh harus menghindari yang namanya argumen yang nggak relevan. Sesimpel kayak ya udah kalau misal lagi bahas seblak sehat atau enggak, kita tuh ngebawa argumen tentang seblak itu sehat atau enggak usah kemana-mana gitu. Lalu pernyataan yang minim elaborasi, contohnya kayak pertama kamu menyatakan bahwa seblak itu sehat karena seblak itu adalah dari kerupuk, lalu tiba-tiba kamu ngebahas tentang sayurnya, itu kan nggak jelas. Pertama kamu ngebawa tentang kerupuk tapi tiba-tiba masuk ke sayur, itu dimaksud dengan minim elaborasi. Lalu kasus paralel itu artinya kayak ya udah kita sejalan aja sendiri, pro 1 kontra 1 tanpa kita merespon orang lain, tidak membandingkan diri dengan tim lain. Mereka bilang A, saya bilang B, kasar kayak gitu. Debat tuh nggak boleh kayak gitu teman-teman. Mereka bilang A, saya nggak percaya A gitu. Itu debat. Jadi
jangan sampai ketika mereka bilang A, saya bilang B, itu jangan sampai kayak gitu. Intinya adalah mereka bilang A, saya nggak percaya A, gitu. Lalu selanjutnya, takut menerima interupsi atau tidak mengajukan interupsi. Interupsi ini penting karena ada case di mana mungkin kalian berdua tuh timnya seimbang, tapi yang satu itu nggak nyampein interupsi dan nggak nerima interupsi, tapi yang satu tuh nyampein interupsi dan nerima interupsi. Nah, interupsi ini tuh bakal jadi pedang bermata dua. Kalau misal kamu bisa ngejawab interupsinya, itu kamu bisa semakin menegaskan posisi kamu. Kedua, kalau misal ternyata interupsi itu justru menjatuhkan, itu malah ya rugi juga buat kamu. Nah, contoh interupsinya adalah waktu itu ada satu case debat di mana sedang menyampaikan kita tuh nggak perlu membandingkan Indonesia dengan Jepang karena tuh sudah berbeda dari sumber daya manusianya. Jadi apalagi yang perlu kita bandingkan ketika dalam konteks sampah gitu. Nah, lalu ada yang menginterupsi dan bilang mana datanya gitu. Ya udah saya terima dan saya jawab dengan simpel. Ya kita nggak perlu data untuk mengetahui Jepang dan Indonesia itu tuh beda jauh dari SDM-nya. Waktu itu bilangnya sesimpel ini sih, hal yang telah ramai diketahui oleh publik itu tuh nggak perlu data. Ibaratnya kamu nih udah tahu betul Indonesia dan Jepang tuh beda jauh, ya udah kamu nggak perlu data sebenarnya, kasarnya kayak gitu. Lalu mengulangi kasus sebelumnya, apalagi sebagai tim 2 tanpa perbedaan dari tim 1 di sisi Anda. Itu artinya kita copy paste aja apa yang disampaikan tim 1 itu kita sampaikan juga. Nah, poin sama ini adalah idenya sama. Misal dalam idenya tim 1 itu menyampaikan seblak itu nggak sehat karena pengolahannya salah. Tapi tim 2 bilang pengolahan seblak itu salah, jadi seblak nggak sehat. Itu cuma dibalik doang sebenarnya struktur ya, tapi idenya sama kayak gitu. Next. Nah, ini next aja, next. Terus. Nah, untuk interupsi tadi udah sih, next. Nah, masuk ke mosi. Jadi dalam setiap debat kita tuh akan mendapat mosi. Mosi simpelnya adalah hal yang akan kita perdebatkan. Terus next. Nah, jenis-jenis mosi itu ada beberapa. Jadi pertama jenis mosi kebijakan, 2 jenis mosi pandangan, lalu jenis mosi aktor. Apa itu? Contoh dari mosi kebijakan adalah tadi Dewan ini akan menerapkan hukuman fisik di sekolah. Itu kebijakan yang terkait dengan suatu aturan atau yang diatur gitu. Lalu pandangan itu yang tadi. Dewan ini mendukung bahwasanya seblak itu sehat. Itu maksud dengan mosi pandangan. Lalu untuk mosi aktor itu tuh kayak gini. Misal Ahmad di sini tuh bilang sebagai Ahmad, Dewan ini suka banget berenang, gitu. Itu bisa sebagai suatu perdebatan, gitu. Berarti kita tuh akan menjadi Ahmad untuk menilai apakah benar si Ahmad ini tuh suka berenang atau enggak. Terus muncul pertanyaan di kalian kan, apa iya hal itu bisa dijadikan satu mosi perdebatan? Bisa. Kalau misalnya di British Parliamenter, karena yang kita titik beratkan adalah logikanya. Next. Nih, contohnya Dewan ini akan titik tadi yang saya sebutkan. Lalu next, mosi pandangan. Next. Nah, ini ada mosi penyesalan juga. Contohnya Dewan ini menyayangkan kampus IPERA tutup jam 9 gitu. Itu bisa disebut sebagai mosi penyesalan. Lalu next. Nah, ini tadi sebagai dengan aktor spesifik kayak sebagai Ahmad, Dewan ini suka banget berenang gitu.
Itu contoh kayak kita tuh harus benar-benar menaruh perspektif, kepentingan sama sudut pandang dari si aktor ini. Jadi dalam mendebatnya kita ini sekarang itu harus ngambil POV dari Ahmad langsung. Karena kita ini lagi cosplay menjadi Ahmad. Nanti kalau misal sebagai presiden, lalu sebagai mahasiswa, sebagai gubernur, berarti kita tuh berpikir sebagai gubernur, atau sebagai artis K-pop, sebagai penyanyi, sebagai hal-hal lain, atau sebagai Superman. Dewan ini menganggap kita tuh nggak perlu menolong masyarakat miskin gitu. Itu tuh bisa sebenarnya. Lalu next, keutuhan mosi. Nah, ini yang penting. Mosi harus didukung atau ditolak secara utuh, tidak parsial. Artinya, jika ada satu hal yang kalian tuh nggak percaya atau nggak suka, tapi di mosi itu kalian menjadi suka atau percaya, ya udah harus percaya dan suka. Sesimpel kayak Dewan ini akan melegalkan aborsi. Saya pribadi nggak suka sama aborsi, tapi karena saya pro, saya harus mendukung aborsi itu ada dengan beberapa pandangan yang dipersiapkan gitu. Contohnya, gimana caranya tuh kita bisa pura-pura percaya atau pura-pura suka, padahal kita tuh nggak suka sebenarnya di mosi ini. Jadi kita tetap memandang itu secara objektif. Contohnya, aborsi ini tuh kita tuh nggak suka karena kasarnya. Orang tuh biasanya aborsi karena suatu kesalahan gitu kan. Ternyata aborsi itu ada banyak jenisnya. Kayak ada satu kasus di mana tuh aborsi harus dilakukan. Kalau misal aborsi dilarang, pilihannya tuh ada 3. Pertama, bayinya meninggal karena nggak diaborsi. Kedua, ibu dan bayinya meninggal karena nggak diaborsi. 3, dokternya dipenjara karena ibu dan bayinya meninggal karena nggak diaborsi. Itu kan berarti satu urgensi yang harus di mana aborsi dilakukan. Tuh, next. Fiat, ini nggak terlalu sih. Next. Oke. Jadi yang dimaksud dengan umpan balik untuk juri, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ikut debat, teman-teman tuh bisa banget yang namanya nanya ke juri, Mas juri atau Mbak juri, kurang saya ini apa sih gitu. Kira-kira untuk next selanjutnya tuh saya tuh harus ngapain, gimana, salah saya di mana. Itu dimaksud dengan umpan balik gitu. Lalu next. Nah, penggunaan bahasa Indonesia. Kalau dalam debat bahasa Indonesia, kita tuh sebenarnya bisa bilang kayak entah itu which is atau apa lagi ya, even if atau yang lainnya yang biasa kita pakai sehari-hari dalam penggunaan bahasa Inggrisnya. Tapi paling utamakan tuh bahasa Indonesianya. Kita nggak perlu pakai bahasa Inggris di bahasa Indonesia, misalnya kayak gitu dalam konteks debat ya. Dan dalam konteks ini tuh artinya kalian berarti nggak boleh belajar bahasa Inggris, tapi di sini tuh nggak digunakan aja bahasa Inggrisnya. Next. Nah, kode etik. Kode etik di sini tuh beneran objektif. Pertama, kita tuh nggak boleh menyontek. Kita nggak boleh tuh yang namanya buka internet atau apapun, beneran 15 menit dikasih mosi, mikir, selesai. Lalu kedua, menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Walaupun sopan dan rapi itu nggak menentukan apakah kita tuh logis atau enggak, tapi setidaknya dengan pakaian yang sopan dan rapi itu orang-orang tuh ngeliatnya enak gitu, nggak seujon. Lalu dilarang menggunakan bahasa tak sopan, umpatan yang mencemooh atau intimidatif. Jadi kita ini sebagai debaters dan orang yang berdebat itu boleh yang namanya menjatuhkan apa yang dipandang oleh orang lain, tapi kita nggak boleh menjatuhkan orang lain itu sendiri. Maksudnya ada orang lain bilang saya nggak suka seblak, ya udah, yang jadi fokus kita adalah kenapa dia nggak suka seblak, bukan dianya yang gendut atau dianya yang gimana. Jadi bukan dianya betul-betul, tapi idenya. Kita nyerang idenya, bukan orangnya langsung.
Kalau misal kita ngincar orangnya langsung, ya itu aneh aja gitu, nggak bermutu. Next, lalu hindari poin-poin yang bisa terdengar diskriminatif terhadap atribut terlindungi. Contohnya kayak seseorang yang sangat penting bagi identitas presiden, atau tidak bisa diubah sehingga tidak adil jika disikapi secara diskriminatif. Tuh, contohnya sara, gender, status medis, disabilitas baik fisik maupun jiwa. Lalu hindari generalisasi yang berlebihan. Nah, yang maksud dengan generasi berlebihan tuh biasanya kita mikir itu udah langsung nganggap semuanya kayak begitu. Sesimpel contohnya semua cowok tuh sama. Itu adalah salah satu contoh generalisasi yang berlebihan. Kita tiba-tiba menyamakan bahwa seluruh cowok itu sama. Itu nggak boleh dalam konteks debat ya. Lalu terakhir, mohon jaga norma dan etika dalam interaksi dengan pembicara lain maupun dewan juri. Kayak begitu. Oke. Next. Ya, di sini karena kita berfokus ke kita aja sebagai debaters, bukan kita sebagai juri. Jadi materi debat sebenarnya tadi sampai terakhir di kode etik aja. Next kita tuh akan masuk ke yang namanya tuh motion challenge, yang artinya kita nih bakal coba untuk berdebat dengan suatu mosi yang impromptu mendadak malam ini. Dan saya juga mendadak mikir pasti. Tapi sebelum masuk ke sesi itu, kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan. Kita buka sesi tanya jawab tentang materi tadi dulu. Adakah yang mau ditanya? Atau yang dibungin, atau ada hal lain yang sebenarnya kalian nganggap debat tuh apa sih, tapi ternyata nggak kayak gitu debat gitu. Silakan Bang. Oke, izin interupsi saudaraku. Ini mau nanya apa namanya? Tadi gue penasaran sih sebenarnya, Mat, soal apa namanya? Kan di awal itu kan kita ada persiapan tapi tidak diperbolehkan untuk mendapat bantuan dari internet, terus eksternal dan lain sebagainya kan. Cuman kita diperbolehkan untuk membawa acuan gitu kan, print out dan lain sebagainya. Nah itu tuh kan kalau misalkan debat kan biasanya topiknya apa atau mosinya kan biasanya dikasihnya di ini pas di panggung kan, ya nggak sih? Nah itu gimana caranya, maksudnya acuan kita tuh udah tahu acuan yang dibawa itu apa tuh dari mana? Karena kan maksudnya kalau misalkan ternyata mosinya kita nggak tahu, terus kita udah nyiapin acuan tapi ternyata nggak sesuai, itu gimana cara ngatasinnya? Paling gue penasaran gitu aja sih, kayak apakah bawa print out yang banyak banget dan dengan topik-topik yang kemungkinan bakal keluar atau gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada dua sih. Di sini jawab dari dua segi sistemnya. Pertama untuk sistem Asia Parliamentary itu biasanya tuh mosi udah diumumkan jauh-jauh hari lewat tema, sehingga kita tuh bisa nyiapin. Contohnya apa? Debat IDN Times kemarin. Itu debat IDN Times tuh pakai sistem Asia. Jadi udah dikasih tahu temanya dan kita bisa mempersiapkan apa aja tuh dari tema ini turunannya kira-kira apa. Tapi kalau dari jawaban segi British Parliamentary, acuan yang dimaksud tuh acuan general. Ibaratnya kayak kamus, terus juga UUD, pasal-pasal, suatu hal tuh yang diketahui oleh orang banyak dan berlaku untuk orang banyak juga. Jadi karena kita tuh emang nggak bisa nebak bakalan dibawa apa aja, jadi yang kita bawa tuh general tadi yang dimaksud di acuan di sini. Dan dalam konteks debat parlementer Inggris itu tuh ya undang-undang dasar itu sebenarnya.
pasal-pasal undang-undang. Itu sih Bang. Silakan Bang Tobias. Katanya nggak pakai Bang Mat, gimana Mat? Ini Mat. Apa namanya? Gue mau nanya sih yang interupsi tadi. Misalkan kan tadi katanya kan kalau misalkan ada yang interupsi itu bisa kita tolak kan untuk interupsi ini. Nah, ada batasnya nggak sih nolak itu? Apakah kalau misalkan selama kita debat kita lagi ngomong ini kita maunya udah kita tolak terus bisa nggak, atau ada batasnya gitu atau ada peraturannya, itu gimana tuh Mat untuk interupsi? Makasih Mat. Oke, terima kasih Bang Top. Jadi jawab dari dua sistem juga. Pertama, sistem Asia parliamentary itu tuh maksimal nolak cuma 3 kali. Artinya kalau udah 3 kali ditolak, instruksi keempat harus diterima, mau nggak mau. Nah, sedangkan kalau di British itu tuh bebas, sesuka kita aja buat nolaknya gitu. Nggak ada batasan sama sekali. Yang ada tuh cuman spare waktu. Kita boleh interupsi dari menit pertama sampai menit ke-6. Nah, dari menit pertama sampai menit ke-6, mau itu ada interupsi sebanyak 10 atau 15, atau bener-bener dicecer setiap menitnya, ya kita tuh bisa nolak. Jadi nggak ada batasan. Itu sih Bang. Oke deh, makasih Mat. Oke, apakah ada pertanyaan lain teman-teman? Mat, mau nanya lagi Mat. Ya Bang, silakan. Kira-kira gue mau nanya dari pengalaman dan perspektif lo nih. Kan lo udah pernah ikut lomba debat. Nah, dari persiapan yang udah lo lakuin untuk ada di lomba debat tuh, menurut lo persiapan yang paling tricky dan harus bener tuh persiapan di bagian mana? Oke. Persiapan. Kalau bisa saya konklusiin tuh 2 sih sebenarnya. Dari segi mindset sama percaya diri. Karena mindset nih yang dimaksudkan itu ternyata tuh ada beberapa hal yang awalnya kita anggap salah dan nggak boleh mikir kayak gitu, ternyata tuh boleh mikir kayak gitu dalam konteks debat ya. Contohnya apa? Ini dalam konteks debat sekali lagi ya, kayak ini nggak bener-bener Ahmad banget, tapi Ahmad dalam debat. Jadi ada satu mosi yang dimana bilangnya kayak gini, sebagai seseorang yang taat agama, ibu ini akan melakukan donor sperma karena tuh gak hamil-hamil, kasarnya kayak gitu ya. Nah, itu kan ada sedikit kontra kan di situ. Donor sperma itu artinya orang ini bakal dapat sperma dari sibukan yang suaminya, tapi dia taat agama gitu. Nah, awalnya saya mikir kan, nggak boleh lah kayak gitu, ngapain? Dan bingung dukungan tuh gimana gitu. Sampai akhirnya ada satu juri bilang kayak gini, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Kenapa emang? Toh juga si ibu ini sudah taat agama, sudah berdoa agar diberikan kehamilan, tapi Tuhan nggak memberikannya. Jadi apa salahnya dia berusaha gitu? Itu kan berarti kayak, wow, ternyata tuh ada batas-batas pikiran kita yang sebenarnya tuh boleh untuk berpikir ke sana, cuman terbatasi karena lingkungan sosial kita, terus apa yang kita percayai sama apa yang kita tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan mindset. Jadi kita beneran ngebuka seluruhan lingkup berpikir kita. Nggak ada batasan sama sekali, nggak ada larangan agama, nggak ada larangan sosial, nggak ada larangan hal-hal lain. Bukan artinya kita tuh bebas, karena ada kode etika lagi. Karena setelah kita bebas berpikir, baru kita tahu gimana cara berpikir yang benar, itu di debat. Lalu yang dimaksud dengan percaya diri adalah kalau kita tuh nggak percaya diri,
hal-hal yang mau kita sampaikan itu jadi nggak tersampaikan. Itu simpel sih, percuma kita sudah belajar banyak-banyak, tapi ternyata kita nggak percaya diri, jadi hilang semua aja. Itu dua persiapan yang paling penting sih, gitu bang. Kira-kira gimana bang? Ada tanggapan lain atau tidak? Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan lain, di sini saya akan mengirimkan suatu mosi, lalu teman-teman punya waktu 15 menit untuk menyampaikan, bebas. Teman-teman mau itu pro, mau itu kontra, yang penting nanti menyampaikan aja. Nanti bakal ya minimal 2 orang atau 4 orang deh, minimal 4 orang yang akan ngasih tahu gitu hasil dari pembuatan argumen dia terkait mosi ini itu tuh apa. Bebas ngambil lah, mau tim pro atau tim kontra. Mosinya sebentar nanti saya kirim. Sorry gimana Mat? Maksudnya Mat? Kok agak bingung Pak? Jadi nanti saya akan membuat mosi. Nah, dari mosi yang terkirim sampai 15 menit ke depan, teman-teman tuh bakal bangun argumen terkait mosi itu. Nah, teman-teman saya bebasin buat ngambil posisi apapun, mau itu pro ataupun kontra. Nah, nanti minimal ada bakal 4 orang yang menyampaikan argumen yang dia bangun terkait mosi itu tuh apa, dan menyampaikan langsung di sini. Nanti ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Gitu. Oke. Aman. Aman kan? Ada pertanyaan lain terkait itu tadi yang saya bilang? Oke. Oke, itu mosinya yang saya pin. Dewan ini mendukung adanya transparansi dana efisiensi anggaran yang terjadi di dunia kampus. Nanti bakal ada 4 orang yang bakal memberikan argumen mereka terkait hal ini. Minimal ada 1 orang yang kontra nanti terkait hal ini. Jadi 15 menit itu dimulai dari sekarang, berarti sampai jam 8:20. Baik, silakan teman-teman membangun kasus. Semangat. Tapi apakah ada pertanyaan sebelumnya terkait mosi? Aman, Mat. Oke. Yap, semangat. 15 menit dari sekarang. Anjir, kamu tuh mau bikin emosi kayak gini amat.
Nggak mau sih. Oke, teman-teman, karena waktu telah menunjukkan 8:20, jadi silahkan untuk yang sudah membangun kasus untuk menyampaikan. Siapa aja boleh bebas. Bebas bang. Abang mau kontra atau pro? Gua kontra. Oke. Oke, jadi sebelumnya ini argumen yang udah gua siapin, jadi ada beberapa poin. Itu diawali. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, untuk di Indonesia sendiri itu kita ada yang namanya hak kebebasan dari setiap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang setara, gitu ya. Jadi hal tersebut juga menjadi faktor urgensi. Selanjutnya, karena adanya faktor urgensi tersebut, maka sebagai penyelenggara pendidikan tinggi pastinya dari institut atau misalnya universitas terkait itu ada yang namanya biaya penyelenggaraan pendidikan atau yang biasa kita sebut sama UKT ya, untuk yang diwajibkan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di tempat tersebut. Itu menimbulkan adanya sense of urgency yang terbentuk gitu ya, akibat ada terkait dari pelaksanaan KBM atau kegiatan itu yang harus proper. Nah, dari hal tersebut juga pastinya akan mempengaruhi motivasi untuk berkontribusi dari si mahasiswa tersebut. Nah, bisa misalkan dilihat dari contoh gitu, terkait dari adanya efisiensi ini pasti ada yang namanya pengurangan biaya terkait dari asisten-asisten gitu ya. Itu mungkin ada di kampus lain. Namun hal tersebut dapat menjadi pengurangan motivasi gitu ya, mempengaruhi motivasi dari mahasiswa tersebut untuk bisa mengabdi, untuk membantu dari proses kegiatan belajar mengajar di kampus. Nah, dari adanya pengurangan motivasi dari mahasiswa-mahasiswa terkait untuk mengabdi untuk membantu proses KBM, kegiatan belajar mengajar, itu juga pastinya akan menjadi turn point juga bagi mahasiswa-mahasiswa lain gitu, untuk menjadi jadinya agak kurang motivasinya untuk belajar, karena kalau misalkan untuk pengurangan atau efisiensi dari adanya anggaran ini pasti arahnya ke operasional dari kampus tersebut umumnya, sehingga bisa dilihat apabila ada misalkan fasilitas-fasilitas yang memang tidak diurus ya istilahnya, karena adanya pengurangan atau efisiensi dari anggaran dana ini, pasti itu akan membuat mahasiswa itu untuk malas gitu untuk pergi ke kampus. Karena misalkan mereka butuh sesuatu ya, karena misalkan butuh wifi tapi wifi-nya mati gitu, tidak hidup lagi, tapi nggak diurus sama tim teknisinya, itu akan mempengaruhi juga semangat mereka untuk pergi ke kampus untuk belajar. Lalu pastinya karena ada pengurangan motivasi atau motivasi belajar yang terpengaruhi dari mahasiswa itu, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap akreditasi dari program studi terkait. Itu yang pastinya nanti mungkin jadi malas untuk lulus, jadi malas untuk ngerjain tugas dan segala macam, dan itu pasti mempengaruhi waktu kelulusan dari mahasiswa, sehingga akreditasi dari program studi tersebut akan terpengaruh, sehingga nanti pastinya ujungnya akan menurunkan minat dari calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke prodi terkait, karena akreditasinya menurun atau buruk gitu ya dilihatnya. Jadi itu juga pasti akan berimbas buruk kembali kepada universitas terkait yang kehilangan peminat dari camaba-camaba yang ingin masuk. Karena kalau misalkan ada cerita-cerita tersebut, misalkan diceritain dari mahasiswa terkait, dari prodi terkait, diceritakan ke luar yang ada di kampus tersebut, itu pihak luar, mungkin salah satunya targetnya camaba, mereka akan berpikir dua kali untuk masuk ke program studi maupun universitas tersebut. Mungkin kayak gitu sih.
Keren. Terima kasih Bang Rendra. Oke. Dari teman-teman lain, apakah ada tanggapan terlebih dahulu atau mau langsung menyampaikan argumen yang telah dibangun? Nggak apa-apa, silahkan. Apakah ada yang mau menyampaikan lagi? Ayo Bang Tobias. Bingung ini lawannya kejagoan Rendra, Kahim, langsung Kahim. Bingung. Dapat nih jadi lawan nih. Pajar. Bingung. Coba ya teman-teman yang lain dong. Bingung bener ini. Oke. Mas Regi, coba Mas Regi. Ayo Bang Regi. Bang Randy Kabet, silakan. Coba Mat, mungkin bisa contohin Mat. Dari Oke. Pro-nya ada ya Mat, coba. Solusi terakhir ya. Oke. Untuk mendukung. Jadi sekalian mempraktekkan juga. Tadi saya mempraktekkan dulu. Dalam debat tuh biasanya kita menyampaikan dulu mau diinstruksi kayak gimana. Jadi bakal kayak gini. Untuk persoalan interupsi, teman-teman bisa silakan angkat tangan saja. Tidak perlu berbicara ketika saya persilakan. Jika tidak, maka silakan turun tangan. Nggak perlu ngomong instruksi. Terus biasanya kita kasih tahu, karena bakal ada timer kayak gini. Perdebatan akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1 gitu. Nah, baru kita yang namanya nyampein argumen kita. Jadi kalau keseluruhan itu bakal kayak gini nanti. Dan saya pro ya. Untuk instruksi silakan angkat tangan, tidak perlu bicara. Jika saya silakan sampaikan instruksinya. Jika tidak, maka silakan turun tangannya. Cukup raise hand aja. Terus perdebatan akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, dalam kesempatan kali ini mosi kita itu adalah Dewan ini mendukung adanya transparansi dana efisiensi anggaran yang terjadi di dunia kampus. Maka dari itu, kita tuh harus menjelaskan apa pertama transparansi dana, kedua efisiensi anggaran itu apa. Jadi bakal kayak ini. Transparansi dana yang dimaksudkan adalah kita sebagai seorang yang ada di dalam ruang lingkup kampus mengetahui dana itu dari mana, kemana, dan untuk apa. Lalu yang dimasukkan oleh efisiensi anggaran di sini adalah pengefisiensian dalam penggunaan anggaran di suatu hal, dan dalam konteks ini akan diperfokuskan untuk kegiatan belajar mengajar, yang artinya efisiensi anggaran itu akan melibatkan dari pihak dosen dan pihak mahasiswa, bukan hanya dari pihak mahasiswa saja. Lalu yang memberikan transparansi dana tentu adalah pihak dari kemahasiswaan terhadap mahasiswanya, ataupun pihak birokrat kampus terhadap mahasiswa, agar mahasiswa itu mengetahui dana-dana ini tuh larinya kemana aja. Nah, dalam bentuknya transparansi itu bisa melalui media online ataupun media offline. Media offline bisa melalui sosialisasi langsung di suatu gedung atau acara, sedangkan media online itu bisa diketahui lewat website. Lalu dalam bentuk efisiensi anggarannya, yang awam kita ketahui adalah efisiensi harusnya bisa memfokuskan anggaran yang seharusnya itu diambur-amburkan dalam bentuk perjalanan dinas ke luar negeri atau perjalanan dinas ke luar kota, itu bisa kita efisiensikan dengan, jika sesuai urgensinya, perjalanan dinas itu bisa dilakukan secara online, tidak perlu offline, yang dimana itu bisa terkategorikan sebagai efisiensi anggaran. Lalu, kenapa saya pada akhirnya mendukung adanya transparansi dana efisiensi anggaran di kampus? Karena kebanyakan kita itu hanya berfokus dalam satu kasus saja. Kayak kita berfokus sebagai mahasiswa tuh kegiatan belajar mengajar kita terganggu ketika kita ingin mengadakan acara. Sedangkan dana UKT kita, dana-dana klien kita itu dialihkan juga untuk pembangunan kampus, untuk perbaikan akreditasi, lalu untuk juga uji kurikulum. UKT itu akan dipergunakan juga. Nah,
Dalam hal ini, transparansi, kita akan mengetahui kira-kira bobot dari kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu bagaimana dan seberapa besar dari efisiensi anggaran itu sendiri. Lalu perbandingannya terhadap pembangunan kampus ataupun peningkatan akreditasi kampus itu tuh berapa, sehingga kita mengetahui proporsinya dengan jelas. Lalu efisiensi anggaran juga akan mendukung kita sebagai mahasiswa untuk mengoptimalkan apa yang kita lakukan dan meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan tidak bermutu. Lalu tanggapan untuk tim kontra tadi, pertama dia berbicara perihal hak kebebasan. Tapi dalam pelaksanaannya, kampus itu adalah suatu institusi yang memiliki tujuan tertentu. Jadi dalam pelaksanaannya, mereka tuh harus melaksanakan tujuannya, sehingga kita tidak bisa benar-benar bebas dalam melaksanakan apa yang kita mau. Contohnya, ketika kita berada di dalam suatu universitas pendidikan Islam, dengan hak kebebasan, mereka tuh boleh aja belajar agama Kristen. Tapi dalam konteks universitas pendidikan Islam, mereka tuh nggak boleh belajar agama Kristen, karena berfokus ke pendidikan Islam. Lalu, dari hakikat motivasi dan juga akreditasi pada akhirnya, motivasi itu tidak lahir dari bagaimana efisiensi itu dilaksanakan ataupun kampus itu mampu memberikan dana. Motivasi itu lebih jauh ke bagaimana kita tuh sebagai individu bisa belajar dan semangat. Oke, kayak gitu sih kira-kiranya. Baik, oke, itu sekian dari yang bisa sampaikan. Itu selesai. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kerangkanya pertama kita menyampaikan dulu kita mau diinstruksi itu kayak gimana. Lalu kedua kita tuh menyampaikan waktunya kita berbicara kapan. Lewat itu mundur 4, 3, 2, 1 atau 3, 2, 1. Nah, lalu kerangka mosinya itu pertama kita harus menjelaskan dulu maksud-maksud yang ada di sini. Kayak transparansi dana yang dimaksud itu apa, efisiensi anggaran itu yang dimaksud apa, siapa yang memberikan transparansi, bentuk transparansinya gimana, bentuk efisiensinya itu gimana, konteks di dunia kampus itu apa. Nah, baru kita menyampaikan argumennya terkait dengan kerangka itu tadi. Nah, nanti ketika udah menyampaikan apa yang perlu disampaikan, baru kita bisa yang namanya membidas apa yang telah disampaikan oleh tim lawan tadi. Atau sebaliknya juga bisa, kita membidas dulu, baru menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Gitu. Karena kalau di sini, kita kan dalam konteksnya kita tuh nggak tahu transparansi dana apa yang dimaksud, terus efisiensi anggaran apa yang dimaksud. Nah, karena efisiensi anggaran memang buruk untuk kegiatan belajar mengajar karena itu mengurangi produktivitas mahasiswa. Tapi efisiensi anggaran akan menjadi baik kalau misalnya itu dipergunakan untuk mengurangi perjalanan dinas dan penggunaan dana yang nggak jelas. Jadi perlu dijelaskan dulu ini efisiensi anggaran itu apa. Gitu. Oke, apakah ada tanggapan? Silakan. Gokil cowok. Baru cowok gue. Kenapa bang? Aman. Oke, mungkin itu contoh dari motion challenge kita hari ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari motion challenge tadi. Jadi fokus ke relevansi mosinya, apa yang mau kita bahas itu akan kita bicarakan. Lalu dalam pemutaran pemahamannya, contoh di hak kebebasan tadi, kita mungkin mikir bahwasanya oh iya ya, mahasiswa itu punya hak kebebasan untuk berkegiatan. Tapi kita bisa muterin gitu. Dalam konteks lingkungan kampus yang contoh kita ambil Universitas Pendidikan Islam, mahasiswanya tuh punya hak kebebasan buat belajar mana-mana, tapi dia tuh nggak bisa buat belajar agama Kristen karena dia tuh ada di Universitas Pendidikan Islam. Gitu. Jadi sesuai dengan kemauan kita, mau dibawanya kemana. Oke, itu teman-teman sih paling untuk. Tapi emang, sorry mat, gue nanya mat.
Silakan. interupsi. Itu tapi emang maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya tadi kasusnya masukin interupsi gitu kan, membantah soal tadi misalkan hak kebebasan apa ya, mendapatkan pendidikan tadi yang gue sebut itu. Terus misalkan tadi lu ngebawanya ke arah kalau misalkan di universitas Islam gitu kan, ya berarti dia tidak memiliki kebebasan untuk belajar agama Kristen gitu karena memang bukan tempatnya. Nah tapi emang apa, apakah itu bisa maksudnya ya kalau misalnya memang kasusnya seperti itu bisa nggak implementasikan di lomba gitu, atau misalkan ya itu cuma contoh aja, jadi sebenarnya ya harus cari yang relevan juga karena kan maksudnya tadi arahnya kan soal relevansi dari topik transparansi dana efisiensi kan sebenarnya lebih ke arah operasional, dan untuk kebebasan mendapatkan pendidikan itu kan arahnya lebih ke ya bukan teknis mereka belajar apa aja, tapi kayak apa namanya operasional mereka gitu kan, maksudnya keberlangsungannya, ya nggak sih? Itu bisa nggak kayak gitu? Oke, sebenarnya bisa, cuma baik lagi gimana ngebungkus ya. Jadi tadi tuh hak kebebasan ini itu kan nggak didefinisikan hak kebebasan untuk ngapain, sehingga saya bebas menganggap hak kebebasan di sini itu bisa aja hak kebebasan untuk mereka belajar gimana, belajar apa, fokusnya di mana. Cuman itu tuh bisa untuk dipakai, misal Bang Rendra tuh jadi pembicara pertama, lalu saya pembicara pertama juga, nanti kan kita pada pembicara kedua. Nah pembicara kedua itu bakal merespon sama apa yang saya sampaikan gitu. Jadi jual menjual argumen tuh saling menolak argumen itu aktif dengan sistem debat parlementer Inggris ini. Jadi setiap sisi akan mendapatkan waktu yang sama dan kesempatan yang sama untuk menolak dan berbicara. Gitu. Oke. Next, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, silakan Bang Tobias. Jadi kira-kira kapan nih Mat mau dibawa lomba nih Mat? Udah siap banget ini Mat jadi tim. Seleksi kapan Mat? Nanti gua sama Tobias dong. Iya, jadi tim lah Sains Data lah. Mewakilkan. Ada. Litera. Oke toh, kita nyiapin toh. Sama Litera. ini Mat. Ditunggu offline-nya Mat, kayak lebih seru nih kalau offline nih. Seru banget nih. Boleh. Oke. Catat nih, catat. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, jika cukup maka saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak pada Ahmad Rizky yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan bisa membawa sains data khususnya ke jenjang yang lebih serius lagi seperti tahun 2024. Melihat Ahmad Rizky. Mungkin sebelum penutupan ada baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu untuk seluruh peserta dalam Jimit. Harap untuk mic on cam. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah datang pada malam hari ini. Semoga sains data terbarunya bisa lebih berkembang di prestasi non-akademik maupun akademik. Saya akhiri mungkin untuk Jimit malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Keren. Terima kasih. Ditunggu offline-nya kata Tobias. Siap. Rocky Gerung.